Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Febri Radmianti, NIM 7012110157, kelas 2H, Prodi Sistem Informasi, Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sultan Toha Saifuddin Jambi. Baiklah, di video saya kali ini memenuhi tugas UTS Konsep Sistem Informasi, dosen pengampunya Bapak Volmetra MKom, dan di sini saya akan menjelaskan dua materi. Yang pertama, 7 jenis sistem informasi dan penjelasannya. Yang kedua, komponen sistem informasi beserta fungsinya. Sebelum saya melanjutkan materi saya untuk menjelaskan 7 jenis sistem informasi dan komponen sistem informasi beserta fungsinya, di sini saya akan menjelaskan apa itu sistem informasi. Sistem informasi adalah suatu sistem yang ada dalam organisasi dengan mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian dan mendukung kegiatan operasi serta bersifat manajerial, serta strategi dari organisasi dan tersedia untuk pihak luar organisasi, sesuai dengan laporan-laporan yang diperlukan. Baiklah, di sini ada 7 sistem informasi. Yang pertama, sistem informasi manajemen. Yang kedua, sistem informasi eksekutif. Yang ketiga, sistem informasi akuntansi. Yang keempat, sistem informasi keuangan. Yang kelima, sistem informasi sumber daya manusia. Yang keenam, sistem informasi pemasaran. Baiklah, di slide sini saya akan menjelaskan yang pertama, jenis sistem informasi yang pertama, yaitu sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen merupakan salah satu pengimplementasian dari sistem informasi yang digunakan pada sasaran kalangan manajerial. Kalangan manajerial merupakan setiap individu yang memiliki posisi di dalam sebuah organisasi dan lingkup pekerjaan yang bertugas untuk melakukan manajemen pada suatu divisi atau bagian di dalam organisasi dan juga perusahaan. Dengan sistem informasi manajemen ini sangat penting sekali untuk para level manajemen dalam hal yang pertama, melakukan monitoring terhadap kinerja anak buah atau karyawan. Yang kedua, memberikan penilaian langsung terhadap kinerja anak buah. Yang ketiga, menerima laporan dan juga hasil pekerjaan dari anak buah atau bawahan. Dengan adanya sistem informasi manajemen, maka hal ini akan sangat memudahkan para pegawai yang berada pada level manajerial untuk lebih bisa bekerja secara efisien dan tepat waktu, serta mempermudah pengambilan keputusan serta pengawasan terhadap bawahannya. Baiklah, di slide ini menjelaskan jenis yang kedua, yaitu sistem informasi eksekutif. Jenis sistem informasi yang kedua ini adalah sistem informasi eksekutif. Sistem informasi eksekutif berarti merupakan sebuah sistem informasi yang dikembangkan dan juga diimplementasikan untuk memberikan kemudahan arus informasi suatu organisasi atau perusahaan kepada mereka yang berada pada level eksekutif. Sistem informasi eksekutif sangatlah penting untuk diimplementasikan karena dapat membantu memudahkan para level eksekutif untuk dapat memantau langsung perusahaan atau organisasi yang mereka bawahi. Selain itu, dengan adanya sistem informasi eksekutif yang baik, maka seluruh level eksekutif dapat membantu mensejahterakan dan juga mengembangkan perusahaan atau organisasi yang mereka miliki menjadi lebih baik lagi. Yang ketiga, yaitu sistem informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi atau SIA merupakan salah satu pengimplementasian dari sistem informasi manajemen yang berhubungan dengan kegiatan akuntansi dan juga perhitungan dari sebuah perusahaan ataupun organisasi. Sistem informasi akuntansi ini dapat membantu para akuntan di sebuah perusahaan atau organisasi dalam melakukan
Yang pertama, proses audit dari kondisi keuangan perusahaan, menampilkan data-data pembelanjaan, pembelian, dan segala bentuk keuangan yang dilakukan dan dilalui oleh sebuah perusahaan. Membantu mempercepat proses perhitungan akuntansi keuangan, menentukan keuangan dan juga kerugian dari sebuah perusahaan. Sistem informasi akuntansi ini sangat membantu para akuntan, terutama pada periode tutup buku di akhir tahun. Karena dengan adanya sistem informasi akuntansi, semua transaksi selama setahun akan tersimpan ke dalam sistem, yang akan memudahkan akuntan dapat melakukan proses akuntansi menjadi lebih cepat, efisien, dan juga lebih optimal. Yang keempat, sistem informasi keuangan. Sistem informasi keuangan terkadang merupakan salah satu implementasi dari sistem informasi yang berada di bawah naungan manajemen. Namun, terkadang sistem ini juga bisa merupakan sistem informasi yang berdiri sendiri. Namun demikian juga, sistem informasi keuangan sendiri merupakan suatu implementasi dari sebuah sistem informasi yang berisi segala data transaksi keuangan dari sebuah perusahaan yang nantinya bisa terintegrasi pula dengan sistem informasi akuntansi. Sistem informasi keuangan ini sangat penting. Sistem informasi keuangan membantu mencatat segala bentuk transaksi yang dilakukan oleh suatu perusahaan atau organisasi dalam jangka waktu tertentu. Misalnya, pada periode 1 tahun, sistem informasi keuangan dapat diintegrasikan dengan sistem informasi akuntansi untuk membantu mempermudah para akuntan dan melakukan perhitungan mengenai neraca keuangan suatu perusahaan. Yang kelima, sistem informasi manufaktur. Bagi perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur dan juga produksi, terutama produksi barang, maka sistem informasi manufaktur merupakan salah satu jenis sistem informasi yang wajib dimiliki. Sistem informasi manufaktur kebanyakan digunakan dan juga diimplementasikan pada bagian produksi suatu perusahaan yang bergerak di bidang produksi. Sistem informasi manufaktur memiliki banyak fungsi, yaitu mencatat total produksi yang dihasilkan oleh sebuah perusahaan, mencatat barang-barang produksi yang tidak lolos dari quality control, dan mencatat hasil produk yang berhasil dilempar ke pasaran. Sistem informasi manufaktur ini dapat terintegrasi dengan sistem informasi keuangan dan juga sistem informasi sumber daya manusia atau SDM. Karena di dalam implementasinya, banyak fungsi dari sistem informasi manufaktur ini sangatlah penting bagi SDM juga keuangan. Yang keenam, yaitu sistem informasi sumber daya manusia. Jenis sistem informasi yang berikut ini adalah sistem informasi sumber daya manusia alias SDM. Sesuai dengan namanya, biasanya sistem informasi ini berhubungan dengan bagian personalia atau HR dari suatu perusahaan dan juga organisasi. Sistem informasi SDM ini memiliki banyak sekali data dan juga informasi mengenai data diri karyawan yang dimiliki oleh perusahaan, total gaji pokok, tunjangan, bonus, dan informasi keuangan lainnya yang dimiliki oleh karyawan, jabatan, dan masa kerja dari karyawan. Manfaat dari sistem informasi sumber daya manusia ini yaitu membantu bagian personalia dalam melakukan analisis mengenai gaji pokok dari seorang karyawan, memberikan informasi mengenai kinerja yang dimiliki oleh setiap karyawan, membantu bagian personalia dalam menganalisis bonus, potongan gaji, serta pemutasian dan kenaikan jabatan dari karyawan. Yang terakhir yaitu yang ketujuh, sistem informasi pemasaran. Jenis sistem informasi berikutnya
yang banyak diimplementasikan adalah jenis sistem informasi pemasaran. Jenis sistem informasi ini sangat penting, terutama bagi bagian pemasaran suatu perusahaan. Sistem informasi pemasaran akan membantu mencatat dan juga memberikan informasi penting mengenai penjualan yang telah dilaksanakan oleh sebuah perusahaan, yang meliputi yaitu jumlah produk yang sudah terjual, produk yang laris dan banyak dipesan, produk yang jarang diminati oleh pasar, metode pemasaran yang tepat untuk menjual dan memasarkan suatu produk. Baiklah, itu saja 7 jenis sistem informasi dan penjelasannya. Dan di sini saya akan menjelaskan materi yang kedua, yaitu komponen sistem informasi berserta fungsinya. Baiklah, slide yang ini menjelaskan komponen yang pertama, yaitu komponen input. Komponen input, hal-hal yang masuk dalam komponen input ini meliputi kumpulan data-data. Dalam komponen ini harus ada semacam metode serta media untuk mengumpulkan data-data yang nantinya akan diolah menjadi informasi. Data yang akan dimasukkan bisa berupa dokumen-dokumen dasar. Fungsi komponen input ini adalah sebagai alat-alat memberikan masukan perintah kepada komponen utama komputer seperti mouse dan keyboard. Komponen yang kedua yaitu komponen model. Selanjutnya, sistem informasi juga membutuhkan komponen model. Komponen yang satu ini terdiri dari kombinasi antara prosedur, logika, serta model matematik yang berfungsi memanipulasi dan mengolah data. Input atau data yang tersimpan. Setelah melalui komponen ini, diharapkan data yang diolah akan menghasilkan keluaran atau informasi yang diinginkan. Yang ketiga yaitu komponen output. Setelah melalui komponen model, data atau informasi keluar melalui komponen output. Dalam komponen output, informasi yang keluar sudah sesuai dengan apa yang dibutuhkan semua pemakai sistem bagi menggunakan data yang berkualitas tersebut. Komponen output berfungsi menghasilkan informasi yang diperoleh dari hasil proses dari peralatan proses komputer. Yang keempat, komponen teknologi. Teknologi menjadi semacam toolbox dalam sebuah sistem informasi. Teknologi ini digunakan untuk menerima input, menjalankan model, menyimpan sekaligus mengakses data, menghasilkan keluaran, hingga membantu pengendalian dari seluruh sistem. Teknologi yang canggih adalah modal utama sebuah sistem. Fungsi komponen teknologi yaitu mengolah dan memproses sebuah data, menerima dan menangkap data, menghasilkan dan mengorganisir sebuah informasi, merekam serta menyimpan berbagai data, mengirimkan data ke lokasi lainnya, mencari serta menelusuri data dengan cepat dan tepat. Yang kelima, komponen hardware. Hardware adalah perangkat keras. Yang dimaksud di sini adalah perangkat komputer standar sebagai pendukung operasi pengolahan data yang terdiri dari CPU, disk, terminal, memori, dan lain-lain. Hardware atau perangkat keras berfungsi untuk alat penyimpanan informasi, dan hardware adalah tempat menampung database untuk memperlancar kerja sistem informasi. Adapun juga fungsi hardware yaitu untuk mendukung kerja komputer, menampilkan atau menerima input atau masukan, proses, pengolahan data atau informasi,
memberikan output serta menyimpan data atau informasi yang terpasang di dalam maupun. Yang keenam yaitu komponen software. Software sistem informasi atau OS merupakan perangkat lunak yang bersifat operasional untuk memfungsikan, mengendalikan seluruh sumber daya, serta melakukan operasi dasar pada sistem komputer. Dan software atau perangkat lunak ini juga merupakan tempat yang berfungsi untuk mengolah, menghitung, sekaligus memanipulasi data. Software mengambil data dari hardware untuk menciptakan sebuah informasi berkualitas. Software berfungsi juga sebagai dasar kebutuhan komputer agar dapat dioperasikan dengan baik. Software ini juga memiliki fungsi dalam mengatur hardware atau perangkat keras yang ada pada komputer. Yang ketujuh, komponen basis data. Seperti namanya, basis data merupakan data-data yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Kumpulan data ini tersimpan di perangkat keras. Data tersebut kemudian diolah di perangkat lunak untuk memanipulasinya. Data di basis data perlu diolah sedemikian rupa sehingga bisa menghasilkan informasi yang berkualitas. Pengorganisasian basis data yang bagus dapat bermanfaat pula untuk efisien kapasitas penyimpanan. Fungsi komponen basis data ini ialah mempermudah pihak-pihak yang berkepentingan untuk menyimpan, menghapus, mengakses, ataupun mengedit data. Komponen yang terakhir, yaitu komponen yang ke-8, yaitu komponen kontrol. Komponen terakhir yang harus ada dalam sistem informasi adalah komponen kontrol. Dalam sebuah sistem, ada banyak faktor yang berisiko untuk merusak sistem informasi. Faktor-faktor seperti bencana alam, temperatur, debu, hingga kegagalan dalam sistem berpotensi merusak sistem informasi. Dalam komponen kontrol, terdapat beberapa pengandalian yang harus dirancang. Pengandalian ini disusun untuk memastikan bahwa tidak ada hal-hal yang bisa merusak sistem. Kalaupun ada, sistem kontrol harus punya solusi untuk mengurangi dampak kerusakannya. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan dan saya jelaskan dua materi tersebut. Apabila ada kekurangan dan kesalahan yang saya ucapkan, saya mohon maaf karena saya baru belajar, dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.